Saat Teduh Keluarga mengajak kita semua untuk menantikan kedatangan Yesus Sang Emmanuel dengan menelusuri jejak-jejak keselamatan dalam sabda Tuhan. Kita sampai di Bethlehem dan melanjutkan perjalanan menuju Yerusalem surgawi. Maranatha, datanglah Tuhan. Kami sambut Engkau dalam keluarga kami di masa pandemi ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Habakuk dan Nehemia recovery. Habakuk Nabi di Yehuda hidup sejaman dengan Yeremia, mengalami masa kehancuran bangsa dengan hancurnya bait Allah oleh Babilonia dan pembuangan besar-besar ke Babel. Habakuk tidak berbicara tentang bangsa yang murtad, melainkan tentang pengalaman pergulatan bagi sisa-sisa Israel yang ada. Diyakini bahwa Habakuk merawat jiwa-jiwa mereka yang tidak ikut serta dalam pembuangan. Sebagai nabi, ia berbicara tentang bagaimana Allah dapat memakai suatu bangsa jahat untuk menghabiskan umatnya sebagai hukuman. Habakuk 1:6-13 menjadi permurnian iman. Ia mengatakan bahwa orang percaya bahwa Allah akan bertindak melawan semua kefasikan pada saatnya. Sementara itu orang benar akan hidup oleh percayanya. Habakuk 2:4. Dan bukan oleh pengertiannya, dan akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, Allah juru selamat mereka. Habakuk 3:18. Penglihatan akan Allah sebagai pengalaman yang paling mendalam di kalangan para nabi. Nehemia, seorang bangsawan yang hidup pada pasca pembuangan, bangsa diizinkan pulang dan membangun bait Allah. Esra membangun tata hidup kerohanian dan kebangsaan. Ia mendirikan kembali bait Allah yang hancur, sedangkan Nehemia membangun tembok bait suci. Nehemia melakukan pembaharuan pada bangsa, dilandasi doa yang kuat dan mendalam yang sang pemimpin ini mengandalkan Tuhan. Ada kurang lebih 11 kali kisahnya tentang memanjatkan doa. Yeremia 1:4-11, Yeremia 2:4, Yeremia 4:4, Yeremia 9, Yeremia 5:19, Yeremia Nehemia 6:9-14 dan seterusnya. Angin segar kehidupan pasca pembangunan terrecovery dengan penempatan tata peribadatan seperti perjamuan Paskah di bait Allah, pembacaan Taurat Tuhan, dan praktek hidup moral lainnya. Bait suci yang telah dibangun bukan hanya menjadi hiasan dan kebanggaan material, melainkan karena Taurat Tuhan dijalani. Hukum Tuhan yang telah dianugerahkan oleh nenek moyang Abraham, Ishak, dan Yakub kembali dijadikan patokan. Pengharapan yang besar akan kedamaian sampai menjelang kedatangan Yesus, kontinuitas dengan perjanjian baru. Marilah hening.
Marilah berdoa. Yesus terkasih, tolonglah agar kami selalu memusatkan perhatian padamu dikala kami larut dalam rutinitas harian. Semoga kami selalu teguh berdiri bersamamu dan membawamu ke dalam hidup harian kami. Kami ingin menjumpai Engkau dalam setiap peristiwa hidup kami dan dengan hati penuh syukur datang menjumpaimu saat terbaring di palungan. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.